Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, serta informasi honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat. Demikian dengan instansi pemerintah daerah, saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan satu kabar gembira Bapak Ibu ya. Ini salah satu komitmen pemerintah untuk menuntaskan honorer, yaitu dengan mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini disampaikan bahwa tinggal menghitung hari honorer diangkat jadi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama apa dan bagaimana terkait dengan harapan honorer yang segera akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Disampaikan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 telah sah 3 Oktober 2023, hari Selasa yang lalu. Tenaga honorer tinggal menghitung hari diangkat jadi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, ini informasi terkini per Jumat 6 Oktober 2023. Langsung saja pada informasinya. Pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 membuat penantian tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil segera berakhir. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 ini telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 3 Oktober 2023. Dengan disahkannya Undang-Undang ASN yang baru tahun 2023, yaitu tertanggal 3 Oktober 2023 tersebut, maka ini adalah satu harapan baru bagi Bapak Ibu honorer yang selama ini menantikan keputusan pemerintah bersama DPR RI untuk mengesahkan RUASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang ASN, dan hal tersebut telah dicetuskan pada tanggal 3 Oktober 2023. Selamat buat Bapak Ibu honorer. Pengesahan Undang-Undang ASN 2023 ini menjadi bukti bahwa tenaga honorer juga memiliki payung hukum yang jelas. Sebab tenaga honorer ini merupakan salah satu isu dalam Undang-Undang ASN 2023 yang dikawal oleh pemerintah. Saat ini, tenaga honorer berjumlah lebih dari 2,3 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, mayoritas tenaga honorer berada di pemerintah daerah. Dan itu sudah pasti Bapak Ibu sesuai dengan hasil penataan non-ASN melalui database Badan Kepegawaian Negara di tahun 2022 yang dilanjutkan dengan 15 sampai dan 31 Maret 2023, dan terjaring ada 2,3 juta sekian honorer yang telah terdaftar dalam pangkalan data BKN. Dan jumlah tersebut dinyatakan telah lolos verifikasi Badan Kepegawaian Negara. Walau sampai sekarang masih dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh pemerintah melalui BPKP untuk melakukan audit data tersebut. Dari jumlah tersebut, mayoritas tenaga honorer ini berada di pemerintah daerah ya. Itu memang bukti nyata setelah dilakukan survei terkait dengan penataan honorer. Pemerintah telah memutuskan untuk tidak menghapus tenaga honorer setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 ini disahkan. Berkat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, RUASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal. Ini kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Sebab apabila tenaga honorer dihapuskan, maka mereka tidak lagi bekerja setelah November 2023. Sehingga pemerintah akan menggunakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara untuk menjamin nasib tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya, dengan adanya Undang-Undang ASN yang baru yang telah disahkan pada 3 Oktober 2023 Selasa yang lalu, ini benar-benar menjamin nasib tenaga honorer.
Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja per November 2023 tahun ini. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya kita amankan dulu agar bisa terus bekerja, ujar Menpan RB. Dengan disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023, ini tenaga honorer jadi punya jaminan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana disampaikan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang ASN 2023 tersebut, maka tenaga honorer dijamin diangkat menjadi pegawai negeri sipil 2023. Atau mungkin kalau tidak sempat 2023, kita akan menunggu sebagaimana informasi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa minimal 3 bulan setelah Undang-Undang ASN disahkan, berarti itu hitungannya Januari 2024, honorar ini segera dituntaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil atau PNS. Ketentuan pengangkatan tenaga honorar menjadi PNS itu tertuang dalam pasal 131A. Ini benar Bapak Ibu ya. Dalam Undang-Undang ASN tersebut itu tercover dalam pasal 131A untuk mengangkat honorar menjadi pegawai negeri sipil. Aturan tersebut menjelaskan bahwa tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil paling cepat 6 bulan setelah Undang-Undang ASN 2023 disahkan. Luar biasa Bapak Ibu. Penantian Bapak Ibu honorer selama ini untuk diangkat menjadi ASN PNS itu terkabul dengan pengesahan atau dengan telah disahkan dia Undang-Undang ASN 2023 per 3 Oktober 2023. Akan tetapi hanya tenaga honorer yang memenuhi syarat yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Itu benar bahwa memang kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak bisa diangkat. Tenaga honorer, pegawai tetap non pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Itulah bunyi pasal 131A ayat 1. Nah, ini artinya bahwa dalam Undang-Undang ASN yang baru disahkan 3 Oktober yang lalu itu adalah satu payung hukum yang memberi harapan kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang telah terdata dalam database BKN untuk diangkat menjadi ASN PNS. Mengacu pada pasal tersebut, tenaga honorer yang dimaksud dibedakan menjadi dua kategori. Tenaga honorer kategori pertama adalah yang penghasilannya dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2014. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, ini Desember ya Bapak Ibu, 31 Desember 2005, sebagaimana yang telah disampaikan. Jadi tenaga honorer kategori pertama tersebut itulah yang dijelaskan bahwa minimal sudah bekerja per 31 Desember 2005 dan sampai saat ini. Itu mengenai masa kerja honorer. Kemudian masih bekerja secara terus-menerus. Berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006. Kemudian tenaga honorer kategori kedua yaitu yang penghasilannya bukan dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus, berusia paling rendah 19 tahun, dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Sementara itu, pegawai tetap yang dimaksud adalah pegawai dengan keahlian tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu secara terus-menerus untuk melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik. Itulah yang disebut dengan pegawai tetap. Sedangkan pegawai tetap non-PNS yang dimaksud adalah pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap pada instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan lembaga negara berdasarkan SK pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian lembaga tersebut secara terus-menerus.
Adapun tenaga kontrak yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan lembaga negara dalam jangka waktu tertentu. Paling sedikit 10 bulan dalam satu kali masa kontrak dengan perjanjian kerja yang sifat dan jenis pekerjaannya secara terus-menerus dan bersifat wajib atau kebutuhan dasar pelayanan publik dengan sumber anggaran dibiayai oleh APBN atau APBD. Jadi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS diberi jangka waktu paling cepat 6 bulan hingga 3 tahun setelah Undang-Undang ASN 2023 berlaku. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 135A ayat 1 Undang-Undang ASN 2023. Demikian informasinya, selamat buat Bapak Ibu honorer yang memenuhi syarat dan kriteria untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam pasal dan ayat Undang-Undang ASN yang baru disahkan 3 Oktober 2023. Mohon bersabar Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang telah disampaikan bahwa paling cepat 6 bulan setelah Undang-Undang ASN ini disahkan, berarti kita bisa prediksi bahwa menjelang pertengahan tahun 2024, semua honorer yang memenuhi syarat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.